Oke. Oke, Bapak Ibu Saudara, khotbah hari ini akan kembali saya bahas tentang karakter sebagai bagian dari peperangan roh. Saya pernah khotbah tentang peperangan roh di mana salah satu strategi setan adalah menyerang iman. Kalau iman itu gagal ditembus, dia akan menyerang karakter manusia. Karakter yang sudah pernah saya bahas adalah kesombongan sebagai dosa yang terbesar, iri hati, dosa yang paling menghancurkan, kemudian kebebalan seorang Bileam. Bebal itu orang yang pintar tetapi melakukan tindakan dan perkataan yang bodoh. Dan setelah itu saya belajar tentang kedegilan, ya, tentang kedegilan. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar tentang orang fasik. Karena istilah fasik ini sangat populer di Alkitab. Ayatnya saja lebih dari 2000 ayat tentang fasik. Dan kita akan belajar sama-sama apa sih orang fasik itu. Setelah saya baca ribuan ayat tentang fasik ini, saudara, ada 5 ciri tentang orang fasik yang akan kita amati apakah ciri-ciri itu ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah orang fasik itu tidak punya rasa takut pada Allah. Kalau di sini kita hidup betul-betul takut akan Allah di sini, itu anggapannya kita 0%, tidak punya sisi fasik sama sekali. Betul-betul takut akan Allah. Di sini 100% tidak punya rasa takut sama Allah sama sekali. Habis rasa takutnya sama Allah, fasik 100%. Nah, beberapa orang tidak sampai ke sana. Tidak sampai 100% fasik. Tetapi dia sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Dari coba-coba bandel, coba-coba melanggar perintah Allah, loh kok rasanya aman ya? Terus, loh kok rasanya aman ya? Terus lama-lama rasa takut itu semakin hilang. Semakin hilang dan sangat berbahaya, dia bisa sampai ke titik ini. Hilang sama sekali rasa takutnya pada Allah. Dan yang perlu betul-betul kita cermati, orang yang fasik itu ketika dia dikasihani, dia tidak bertobat, saudara. Ketika dia mendapatkan pengampunan, ketika dia mendapatkan belas kasihan, justru dia terus berbuat dosa dan terus berbuat curang. Tes, oke. Orang-orang fasik dikatakan di ayat-ayat firman Tuhan tidak punya belas kasihan terhadap orang lain karena dia mengasihani dirinya sendiri. Dan yang keempat, karena dia tetap bertahan dalam kehidupan dosanya, menyembunyikan dosanya, akhirnya dia menutupinya dengan berdusta. Kelihatannya sopan, kelihatannya baik, tetapi di balik semua itu dia tetap mempertahankan dosanya. Akhirnya orang-orang yang fasik ini, dia tidak punya damai sejahtera, tidak punya kebahagiaan, mudah khawatir. Dengar kabar celaka, mudah khawatir. Dengar kabar coronavirus, mudah ketakutan. Hidupnya enggak tenang, saudara. Dan yang paling penting dari orang fasik itu menuju kebinasaan. Ada banyak hamba Tuhan yang sekarang bikin channel di YouTube dan mereka menggaungkan tentang neraka itu tidak ada. Neraka itu cuma gertakan Allah. Seperti mamah yang menggertak anaknya. Kalau kamu enggak mandi, mama enggak kasih kamu makan. Kalau kamu enggak belajar ngerjain PR, kamu enggak boleh masuk rumah, kamu tidur di halaman. Tapi toh kalau anaknya tetap bandel, ya tetap disuruh masuk. Mana tega, itu kata-kata dia. Jadi buat hamba-hamba Tuhan ini, neraka itu cuma gertakan. Nah, ini bahaya sekali karena saudara kalau main-main dan akhirnya tembus jadi orang fasik 100%, kekekalan neraka yang menanti. Saudara, ketika saya tidur, saya seringkali bercanda, ya sebelum tidur ngobrol dengan istri, saya bercanda. Aneh ya manusia itu ya, kita juga tergolong aneh ya.
Kenapa? AC-nya didinginkan, saudara. Sudah dingin, pakai selimut. Gitu. Jadi kepengen dingin iya, tapi ya kepengen hangat, saudara. Coba lek kepengen dingin, ya AC-nya dinyalain, enggak usah pakai selimut, saudara. Lek kepengen hangat, AC-nya matiin, pakai selimut. Tapi enggak, saudara. Kepengen adem, tapi ya kepengen hangat, saudara. Bingung ya? Gitu. Nah, ternyata orang fasik itu begitu. Orang fasik itu, dia kepengen berkat Tuhan. Kepengen perlindungan Tuhan. Kepengen bebas dari corona. Kepengen kaya. Kepengen semuanya. Tapi ya tetap kepengen berbuat dosa. Dua-duanya kepengennya jalan. Gitu. Kepengennya tetap dalam kehidupan dosa, tetapi juga dalam kehidupan berkat. Nah, hari ini saya akan ajak saudara untuk baca satu perikop. Tolong dibuka handphonenya atau Alkitabnya, karena akan baca gantian. Dari Mazmur 112, ayat 1 sampai 10, saudara. Nanti yang pria akan membaca ayat yang ganjil, sedangkan yang wanita akan membaca ayat yang genap. Kita akan belajar benar-benar tentang orang yang takut akan Tuhan dan orang fasik, saudara. Kita baca mulai ayat 1, 1, 2, 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saudara, yang saya kasih cetak merah, itu ayat beberapa kata yang membingungkan, karena memandang rendah kepada lawannya itu seperti meremehkan. Tidak, artinya bukan meremehkan, tetapi orang yang takut akan Tuhan, ketika dia punya lawan itu termasuk peperangan roh, termasuk setan, itu akan jatuh, dan dia melihat setan itu jatuh di depan dia. Ketika setan itu jatuh, maka posisi setan akan di bawah. Jadi terjemahannya agak membingungkan. Kemudian ia memberikan kepada orang miskin, dalam bahasa Ibrani ebion, itu artinya membutuhkan. Jadi ketika saudara memberi, itu tidak harus dia miskin. Tetapi menurut tuntunan Roh Kudus atas dasar kemurahan hati saudara dan kasih Roh Kudus yang akan menuntun orang ini membutuhkan. Walaupun kelihatannya kaya atau kelihatannya miskin, mata fisik kita bisa tertipu, tetapi ketika Roh Kudus bilang orang ini membutuhkan, saudara kasih dia, jangan lihat dia miskin atau kaya. Saudara kasih, itu pertolongan Roh Kudus membimbing kita. Jadi tidak harus orang miskin. Kemudian kata tanduk, itu kalau saudara baca di banyak ayat di Alkitab, tanduk itu bicara kekuatan. Jadi kalau ketemu kata tanduk, saudara, oh ini kekuatan. Kekuatan orang yang takut akan Tuhan meninggi, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan ayat 1 sampai ayat 10, itu ayat 1 itu ide pokoknya ayat ini, perikop ini, itu tentang orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka segala perintahnya. Bukan sekedar taat, tetapi sangat suka. Kalau taat itu nunggu diperintah, kita lakukan. Tetapi kalau sangat suka, itu tidak nunggu diperintah, kita lakukan. Di ayat 10, dibandingkan dengan orang fasik. Jadi dari sini kita bisa tahu, ayat ini bicara
orang yang takut akan Tuhan diberkati begini, sedangkan orang fasik itu lawannya dari orang yang takut akan Tuhan. Nah, dari ayat-ayat perikop ini, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar 3 hal ini, saudara, dari ayat-ayat ini. Yang pertama ayat 2, 3, 5, 9 itu berbicara tentang kekayaan, tentang harta benda, materi. Di ayat 4 itu berbicara tentang cinta. Sedangkan di ayat 6 sampai 8 itu berbicara tentang kedamaian, tentang rasa aman. Saya akan bawa Bapak Ibu Saudara untuk membandingkan kehidupan orang yang takut akan Allah dan kehidupan orang fasik. Saudara, sekitar 30 tahun yang lalu ada satu pendeta yang membuka gereja di Amerika Serikat. Ini kisah yang sudah sangat lama. Gereja itu diberi nama God's Glory Church, gereja kemuliaan Allah. Tetapi karena mungkin salah manajemen, leadership kurang kuat, akhirnya keuangannya merosot tajam, jemaat juga semakin sedikit. Akhirnya dia punya ide untuk bikin bisnis ayam goreng dengan harapan penjualannya dipakai untuk mendanai gereja. Ayam goreng ini juga diberi nama ayam goreng kemuliaan Allah, God's Glory Fried Chicken. Ternyata laris luar biasa, laris. Singkat cerita gerejanya ditutup, pendetanya milih jadi pedagang ayam goreng. Ini kenyataan, saudara. Nah, di bagian pertama, saudara, saya akan mengajak saudara untuk membandingkan orang yang takut akan Allah dan orang fasik dalam hal kekayaan. Orang yang takut akan Allah di Mazmur 112 ayat 2, anak cucunya perkasa diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, nasibnya kehidupannya beruntung, mujur. Dan dia membagi-bagikan kepada orang miskin. Orang yang takut akan Allah, ketika dia mendapatkan berkat dari Allah, pikirannya langsung gini, Tuhan, aku kok dikasihi berkat segini? Ini uang buat apa dan uang buat siapa? Karena orang yang takut akan Allah, dia takut menyalahgunakan berkat dari Tuhan. Begitu dia terima berkat dari Tuhan, dia langsung deg-degan. Tuhan, ini rasa takut itu kuat. Jangan sampai aku menyalahgunakan berkat ini. Berkat ini buat apa dan buat siapa, Tuhan? Berapa persen yang buat aku, Tuhan? Berapa persen yang buat orang lain? Dia akan mikir seperti itu. Makanya Allah sangat menekankan, mengajarkan orang untuk belajar minimal dengan persepuluhan. Itu untuk latihan bahwa itu haknya Tuhan. Tetapi orang fasik, saudara, begitu dia terima uang, oh ini hasil aku kerja, oh ini hasil pikiranku, semua uang yang aku dapat adalah uangku. Ini milikku, ini hakku, mau tak apa-apa ini terserah aku. Akhirnya dia mulai bingung dengan kebutuhan dan tidak pernah merasa cukup. Dia selalu, dalam bahasa Ibrani, tsaser, selalu merasa kekurangan. Dia selalu mikir kata-kata beberapa orang yang sepikiran dengan dia. Wes ta, kamu tabung aja, nanti ada butuh di depan, kamu gak punya uang, gak ada orang mau bantu kamu. Kamu harus tanggung jawab, wes pokoknya simpen. Akhirnya sangat takut memberi. Yang disebut memberi itu dia betul-betul, karena lebih takut dengan dunia ini, lebih takut kekurangan daripada takut akan Allah. Tetapi orang yang takut akan Allah, dia ingat firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput,
hijau. Enggak takut. Karena dia tahu berkat ini datangnya dari Tuhan. Dan dia harus menjadi bendahara yang jujur. Setiap berkat yang kita terima, Tuhan itu memperlakukan kita sebagai bendahara. Bisa enggak dipasrai uangnya Tuhan untuk kita kelola. Tetapi orang fasik pikir, itu uang untukku semua. Itu untukku semua. Kebutuhanku banyak dan dia tidak pernah merasa cukup. Saudara, ketika kami ke Israel, ada satu sungai yang luar biasa yang di Alkitab terkenal sekali, yaitu Sungai Yordan. Sungai Yordan ini mengairi, membawa airnya ke dua tempat. Yang pertama adalah Laut Mati. Sebenarnya bukan laut tetapi danau. Dalam bahasa Ibrani Yam Hamelah. Sementara yang kedua, airnya ini dibawa ke Danau Galilea, Yam Kineret. Yam Kineret itu bahasa Ibrani untuk Danau Galilea atau nama lainnya Tiberias. Sama. Disebut Yam Kineret, kenapa? Karena bentuknya itu seperti harpa. Kalau difoto dari jarak jauh itu bentuknya seperti harpa. Harpa dalam bahasa Ibrani itu kinor. Dari kinor berubah menjadi Kineret. Ini bentuknya seperti harpa. Nah, air dari Sungai Yordan menuju ke Danau Galilea, dia dapat air dari Sungai Yordan, kemudian air ini oleh Danau Galilea dialirkan ke outlet-outletnya. Outlet itu saluran lain. Jadi seperti anak sungai, dia terima, tapi nggak disimpan semua, dia alirkan keluar lagi ke sungai. Akhirnya kehidupan Danau Galilea ini sehat. Dia masuk, dia terima, dia keluarkan. Dia masuk, dia terima, dia keluarkan. Sangat berbeda dengan Laut Mati, Yam Hamelah. Kenapa? Terima saja. Tidak pernah keluar. Dia tidak punya saluran keluar. Akhirnya terima terus. Itu mineral, garam numpuk-numpuk. Rasa asinnya 10 kali lipat lebih asin daripada laut yang lain, daripada danau yang lain. Sampai begitu asinnya, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di sana. Tumbuhan, sudah tidak akan ketemu tumbuhan di sana. Hewan, ikan tidak bisa hidup di sana. Hanya 1-2 jenis bakteri dan jamur yang masih bisa bertahan hidup. Dari sini pesan firman Tuhan, antara orang takut akan Allah dan orang fasik. Orang takut akan Allah, dia tahu berkatnya dari Tuhan. Dan dia tahu berkat itu harus dia kelola. Dia tanya Tuhan, Tuhan, uang ini untuk apa dan untuk siapa? Sementara orang yang fasik, oh ini untuk aku, kebutuhanku masih banyak. Kebutuhanku masih banyak. Dan dia tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Saudara, di bagian yang kedua, kita akan bandingkan orang yang takut akan Allah dan orang fasik dalam hal cinta. Di ayat 4, di dalam kegelapan terang terbit bagi orang yang lurus hati, yaitu orang yang pengasih, penyayang, dan benar. Ini yang saya kutip adalah Alkitab versi Selaber, agak berbeda dengan Alkitab saudara. Ini orang Eropa yang bikin terjemahan. Menurut saya dari bahasa aslinya ini yang paling tepat terjemahannya. Jadi ayat ini bicara begini saudara. Orang yang takut akan Tuhan, itu orang yang punya rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap sesama. Tapi rasa sayangmu, rasa cintamu itu tidak boleh cinta di dalam kegelapan. Rasa sayangnya adalah rasa sayang di dalam hati yang lurus. Tidak lagi dalam kegelapan tetapi sudah keluar. Terang, terbit, hati lurus, sayang memang sayang, kasih memang kasih, tetapi dalam konteks kebenaran. Lurus, benar. Nah, saya akan bawa saudara untuk lihat di dua aplikasi. Yang pertama di Keluaran 1 ayat 21. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Allah membuat mereka berumah tangga. Jadi di Keluaran ini saudara,
Waktu itu bangsa Israel sedang dalam penindasan bangsa Mesir. Tapi bangsa Israel ini dibuat Tuhan sangat subur, saudara. Anak cucu ini lahir terus, betul-betul subur. Akhirnya jumlahnya tambah banyak. Akhirnya bangsa Mesir ini, Raja Fir'aun yang baru, bukan Fir'aun yang kenal sama si Yusuf, bukan. Ini ketakutan. Dapat laporan ini Israel tambah banyak. Jumlah orang Mesir kalah banyak sama jumlah orang Israel. Oh, kalau gitu mesti dibikin caranya gimana supaya bangsa Israel tidak bertambah banyak. Ditindas, disuruh bikin tempat ini, disuruh bangun, dibikin capek dengan harapan mereka akan mati. Ternyata enggak, tambah banyak. Akhirnya Fir'aun kasih perintah kepada bidan-bidan. Kalau kamu nolong kelahiran orang Israel, kalau perempuan biarkan hidup, kalau laki bunuh. Supaya tidak bertambah banyak. Tetapi bidan-bidan beberapa ini, saudara, mereka tidak takut kepada Fir'aun. Mereka lebih takut kepada Allah. Bayinya tetap dibiarkan hidup. Mereka sayang kepada bayi-bayi itu dalam kebenaran. Akhirnya Allah lihat, bidan-bidan ini diberkati apa, saudara? Jodoh. Diberkati jodoh, diberikan berkat mereka berumah tangga. Konteks ayat ini, saudara, buat saudara yang belum menikah, anak muda yang belum menikah, saudara harus hidup dalam kebenaran. Kalau pacarannya jangan nunggu gelap. Kalau orang pacarannya fasik, itu nyari yang gelap-gelap, saudara. Lampunya dimatiin. Jangan. Pacaran yang benar. Orang yang pacarannya benar, yang menjaga kebenaran di hadapan Tuhan, akan diberkati Tuhan dengan jodoh yang baik. Diberkati Tuhan dalam pernikahan. Saya beberapa kali pelayanan di sebuah gereja, karena sudah beberapa kali mereka sudah mulai nyaman dengan saya, mulai cerita-cerita dan saya mulai tanya, sering ngobrol barengan gitu, saudara ya. Suatu kali saya tanya, kamu kan katanya ke Batam, disuruh papamu sana, gimana kok sekarang balik di sini lagi? Iya, ternyata di sana sulit gini. Saya tanya lagi, kamu katanya mau bikin kafe, gimana? Oh gini-gini. Nah, satu anak ini saya tanya, kamu kan pacaran sama itu toh? Ini. Pacarnya orang luar kota, tapi saya tahu karena pacarnya juga sempat kirim pesan ke Instagram saya. Terus tiba-tiba semua ketawa. Wah, ketawa. Loh kenapa ketawa? Itu Koroni, dia sudah putus sama itu. Oh putus. Terus saya tanya, ini kalau boleh tahu ya, kenapa kok putus? Gitu. Saya tanya itu di depan banyak orang karena ini sudah akrab sekali para pelayan Tuhan, tim intinya mereka. Dan dia cerita, gini kok, selama ini kami pacarannya itu enggak benar. Pacaran kami tidak sehat. Saya sudah bilang pacaran kita harus sehat, tapi dia marah. Dan saya akhirnya ambil keputusan, putus aja. Oh gitu, bagus, pertahankan. Kalau kamu bisa sekuat ini, jadi perempuan harus kuat. Maka kamu akan diberkati Tuhan dengan jodoh dan pernikahan. Saudara, ini aplikasinya. Orang yang takut akan Tuhan diberkati jodoh. Bagaimana dengan yang sudah menikah? Amsal 21 ayat 10. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Orang fasik itu kepengen selingkuh. Kejahatan di sini bisa selingkuh. Dan dia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Belas kasihan kepada siapa? Kepada pasangannya, kepada rumah tangga orang lain. Mazmur 19 ayat 9, takut akan Tuhan itu suci. Dan Tuhan itu adil, Tuhan itu tahu, Tuhan itu tidak diam. Tetapi ada orang-orang fasik yang bisa melakukan perselingkuhan. Dia tidak punya belas kasihan. Loh, apa enggak kasihan dengan istrinya? Yang begitu setia, merawat, kerja keras.
rela kotor-kotor. Loh, apa enggak kasihan dengan suaminya? Apa enggak kasihan dengan anak-anak? Sementara pihak ketiga, orang ketiga ini, loh, kok enggak punya kasihan ya sama rumah tangga orang? Kok tetap gitu? Nah, yang mengerikan saudara, Yesaya 26 ayat 10. Orang-orang yang menjalani kehidupan perselingkuhan ini, ketika dia dikasihani, itu tidak bertobat saudara. Ketika dikasihani, dia terus berbuat curang. Kelihatan di depan baik, tapi penuh dusta. Di belakang ada kecurangan yang dia lakukan. Saudara, ini tidak main-main. Saya terus berpikir kenapa ya ada orang-orang yang bertahun-tahun tetap menjalankan kehidupan yang seperti itu. Mungkin dia salah paham sama firman Tuhan. Dipikir sekali percaya Yesus pasti masuk surga. Dia mungkin termakan omongan orang-orang yang tidak usah takut sama neraka, itu cuma gertakan Allah. Loh, saudara, kalau ternyata neraka itu cuma gertakan, itu bukan urusan kita. Tapi kalau ternyata benar ada neraka, aduh kasihan sekali orang-orang yang meremehkan ini. Gawat sekali cara berpikir seperti itu, saudara. Enggak takut dengan Allah. Ya. Tidak hanya dengan pasangan loh, saudara. Allah itu bahkan kalau saudara jatuh cinta sama anak sendiri, sayang sama anak itu keterlaluan sampai enggak takut Allah, itu juga salah. Abraham sangat sayang sama Ishak sampai Allah menguji Abraham. Ya sudah nunggu berpuluh-puluh tahun, akhirnya punya anak satu-satunya. Allah menguji, bunuh si Ishak. Tetapi ketika akhirnya Abraham mau tusuk, stop Abraham. Aku sekarang sudah tahu engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan cintamu yang satu ini. Saudara, kalau saudara hari-hari ini hidup dalam cinta yang salah, orang yang cinta salah itu gimana sih? Aduh, aku memang sayang sama dia. Cuma dia yang mengerti aku. Pasanganku tidak mengerti aku. Cuma dia yang betul-betul tulus sama aku. Loh, aku pokoknya maunya sama dia. Loh, Abraham tidak segan-segan melepaskan Ishak. Buat saudara yang hidup dalam cinta yang salah, solusinya cuma satu, saudara, dilepas. Jangan segan-segan, dilepas. Maka hidupmu akan mengalami kasih yang sejati dari Allah. Engkau akan diberkati Allah secara luar biasa. Di bagian ketiga, saudara, adalah tentang rasa aman, tentang damai sejahtera. Mazmur 112 ayat 7 dan Amsal 14 ayat 26. Orang yang takut akan Allah, itu dia tahu bahwa dia sudah berada di pihak yang benar. Ketika dia dengar kabar celaka, ini tidak ngeremehkan saudara, tapi hatinya tenang. Dengar kabar corona, dengar kabar ini. Hati-hati tetap pakai masker, jaga jarak tetap, cuci tangan tetap. Tetapi hatinya tuh enggak yang ketakutan. Ya apa karena dia tahu semua orang toh pada akhirnya mesti mati. Tinggal tunggu giliran. Rencana Tuhan beda dengan rencana kita. Kita mungkin enggak ngerti rencana Tuhan yang sebenarnya. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia tenang. Toh sewaktu-waktu Tuhan panggil aku sudah punya rumah di surga. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Takut. Takut. Karena itulah dalam kehati-hatiannya dia cuci tangan, pakai masker semua. Hatinya tetap tidak takut terhadap kabar celaka. Ada tentram yang luar biasa. Tetapi orang yang fasik, saudara, dia kan nggak takut sama Allah nih. Takut sama Allahnya semakin tipis. Kalau nggak takut sama Allah berarti takutnya sama dunia. Takutnya sama setan.
Takutnya sama pikirannya sendiri. Akhirnya dia kerasa ada yang ngejar gitu, saudara. Ketemu orang, iki jojok COVID, menjauh. Loh padahal enggak. Ini orang fasik, ketakutan sendiri. Seperti lari walaupun tidak ada yang mengejar. Ketemu orang batuk sedikit, waduh ini menjauh dia batuk. Bersin dikit, betul resah. Kenapa? Karena dia mengandalkan pikirannya sendiri. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera. Ini hidup yang sangat gak enak, saudara. Kenapa? Takut mati. Karena dia gak takut Allah. Dia gak di pihaknya Allah dong. Berarti kalau dia mati, dia mesti cari jalan hidupnya sendiri toh. Akhirnya dia takut. Takut mati. Kalau habis mati aku mau kemana? Wong aku gak takut Allah. Bingung. Tapi mau takut Allah, aku kepengen bikin dosa ya. Bingung. Kepengen dingin, tapi ya kepengen anget deh. Bingung. Akhirnya di sini. Tidak damai sejahtera. Bingung segala sesuatu dia bingung. Takut. Soal damai sejahtera itu ada 3 bentuknya. Untuk sesuatu yang akan. Saudara mikirnya ini sebagai ancaman ya. Yang terjadinya di depan. Contohnya orang-orang yang jerawatan. Saya sering bilang ke teman-teman saya yang jerawat, kamu apa jerawatan? Ini loh aku alergi ini. Oh ya, beberapa jerawat karena hormon, karena alergi. Tetapi beberapa jerawat itu terjadi bukan karena apa yang saudara makan. Tetapi karena apa yang memakan saudara. Saya ngerti? Jerawat itu terjadi bukan karena apa yang saudara makan. Tetapi karena apa yang memakan saudara. Yang memakan saudara adalah kecemasan, ketakutan. Hal-hal yang masih di depan tapi saudara takut. Kenapa? Mengandalkan pikiran sendiri. Damai sejahtera bentuk kedua, itu ketika dalam situasi terjadi. Loh, kok reaktif? Hasil swab keluar, loh kok positif? Beberapa, loh aku didiagnos kena kanker. Loh, aku diagnos kena ini. Saudara, saya pernah ngalami benjol-benjol di sini. Saudara. Besar-besar ada 3. Saya malam-malam mikir, saya cerita istri saya, ada kegelisahan tersendiri. Tapi malam saya tidur, saya mikir, Tuhan, ini apa? Kanker kah? Tumor kah? Tapi saya tenang. Tuhan, aku sudah lakukan yang aku bisa. Banyak sekali kekurangan, banyak sekali dosa. Tetapi aku sudah lakukan yang aku bisa. Kalau memang ternyata Tuhan mau ambil aku, ternyata ini kanker ganas, yang ternyata hidupku hanya beberapa bulan lagi. Sudah, mau apa? Setelah itu saya tidur, saya nyenyak tidur. Saudara. Walaupun sebelum itu sempat ada beberapa 2 malam yang saya gelisah. Apa ini? Bawa ke dokter, diambil jaringannya, dicek, ternyata TBC kelenjar. Minum antibiotik itu kalau nggak salah 6 bulan ya. 6 bulan antibiotik tiap hari selama 6 bulan, akhirnya hilang. Orang yang damai sejahtera itu orisinil dari surga, dari Roh Kudus. Di situasi saudara kena masalah, loh aku kok COVID ya sekarang? Wah pikirannya mati, pikirannya enggak saudara. Kalau asli dari Roh Kudus, ada ketenangan yang melampaui akal pikiran. Saudara. Tenang gitu, enggak takut saudara. Tenang, walaupun sedang ngalami saudara, enggak takut. Itu sejati. Dan itu hanya bisa saudara dapat kalau saudara takut akan Tuhan. Dan bentuk ketiga dari damai sejahtera itu ketika kita baru saja setelah mengalami sesuatu yang sangat berat. Ada satu pendeta namanya pendeta Erik, orang Inggris, tapi melayani di Portugal. Ini sekitar tahun 1900, sudah lama sekali Perang Dunia Kedua. Hari Jumat malam dia dipanggil oleh pimpinan dan tim tentara di sana. Bapak pendeta, ini situasi gawat, bom di mana-mana.
Gimana kalau istrimu, adikmu perempuan, dan anakmu 4 gadis dibawa ke kapal, berlayar aja kembali ke Inggris? Apa itu yang terbaik? Ya, ya sudah. Besok pagi mereka berangkat naik kapal. Oke. Pagi-pagi istrinya, adiknya, anak gadis 4 naik kapal. Minggu pagi dia khotbah. Jemaat-jemaat, tentara, warga, saya baru dengar kabar bahwa istri, adik saya, 4 anak gadis saya sudah selamat tiba di rumah. Selesai ibadah, baru jemaat dan para tentara itu tahu. Yang dimaksud Pak Pendeta Erik sudah selamat tiba di rumah itu, rumah di surga. Ketika keluarganya, istrinya, adiknya, 4 anak gadisnya naik kapal dan beberapa orang yang lain, istri-istri dan prajurit yang lain, itu bom kena ke kapal, mati semua. Tetapi ini pendeta, dia bisa tetap khotbah karena dia tahu anak istrinya sudah selamat sampai di rumahnya Tuhan. Saudara, ini damai sejahtera yang melampaui logika. Damai sejahtera yang dari Roh Kudus itu sebegitu hebatnya. Saudara, di sini mari miliki itu. Takut akan Tuhan akan membuat engkau mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malapetaka. Saudara, kalau takut akan Tuhan, tidurmu pasti pules, saudara. Siapa di sini yang susah tidur? Kalau saya susah tidur, kalau mikiri besok mau khotbah apa gitu, saudara. Mikir gitu ya. Tadi habis khotbah pagi, saya mencoba tidur, enggak bisa, istri saya sudah goda. Kenapa? Orang fasik, kamu enggak ada damai sejahtera ya? Enggak bisa tidur. Bukan ya, mikiri tadi khotbahnya gimana, nanti khotbah lagi gimana gitu, saudara. Jadi orang yang damai sejahtera, takut akan Allah, saudara bisa tidur nyenyak, tidur pulas. Saudara bangun, terima kasih Tuhan. Waktunya malam tidur lagi, pikiran sumpek kemana-mana. Pokoknya aku tuh gandol Yesus, pokoknya aku tuh sama Tuhan Yesus, aku takut sama Tuhan, aku ndak mau neko-neko dalam hidup ini, wis hidupku aman, wis ndak takut. Apa sih yang paling kutakutkan? Kematian. Wis ndak, wis lah, pasrah. Tidur. Mau ngorok-ngorok silahkan saudara. Tidur nyenyak dalam perlindungan Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang tetap mempertahankan kefasikanmu, solusinya bertobat, saudara. Yehezkiel 18 ayat 27. Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Neraka bukan gertakan. Kehilangan nyawa dalam kekekalan ini sesuatu yang serius. Kalau saudara tetap hidup di dalam kefasikan, bertobat. Damai sejahtera itu akan semakin hilang begitu saudara semakin jauh dari rasa takut. Semakin saudara dekat dengan rasa takut akan Allah, damai sejahtera akan semakin kuat. Semakin saudara jauh, damai sejahtera akan semakin hilang. Mari kita baca sama-sama Pengkhotbah 12 ayat 13. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini, Pengkhotbah 12 ayat 13. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saya undang pemain musik WL untuk ke depan. Hari ini kita sudah belajar 3 hal. Tolong slide terakhir. Kita sudah membandingkan orang fasik dengan orang yang takut akan Allah. Dalam hal materi, keuangan, kekayaan, orang yang takut akan Allah, dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini uang buat apa? Dan uang buat siapa? Dan dia mengelola, dia bagi-bagikan sesuai tuntunan Roh Kudus. Orang yang takut akan Allah,
tidak menjalani cinta yang salah di dalam kegelapan, tetapi dia menjalankan cinta yang lurus dalam kebenaran. Buat yang masih single, engkau akan diberkati dengan jodoh. Buat yang sudah menikah, engkau akan diberkati dengan keharmonisan dan kebahagiaan yang sejati. Dan terakhir, takut akan Tuhan akan membawamu tidur nyenyak, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Di saat apapun, engkau akan tidur dengan nyenyak. Karena Allah pasti memelihara hidupmu. Oke.